Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang rasional dan irasional, sekarang kita akan melanjutkan pada materi nilai mutlak. Di sini kita akan mempelajari tentang definisi dan teorema nilai mutlak. Yang pertama, definisi nilai mutlak. Dari sifat trikotomi, jika A elemen R, maka berlaku satu dari tiga hal berikut. Ini R ya. Jadi A elemen R, terus A negatif A elemen R, atau A itu sama dengan 0. Maka dijamin bahwa A elemen R dan A tidak sama dengan 0. Maka tepat salah satu bilangan A dan negatif A adalah positif. Maka nilai mutlak dari A yang tidak sama dengan 0 didefinisikan sebagai nilai positif salah satu dari dua angka ini. Sedangkan nilai mutlak dari 0 didefinisikan sebagai 0. Jadi nilai mutlak dari 0 itu didefinisikan, atau kenapa sih nilai mutlak dari 0 sama dengan 0? Nah, itu adalah definisi. Selanjutnya, nilai mutlak suatu bilangan A dilambangkan dengan mutlak A. Tanda mutlak seperti itu ya, ada tanda garis sejajar, dianisikan sebagai, ini kita pakai aja nanti. Jadi mutlak A itu sama dengan A jika A-nya lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Sedangkan mutlak A itu negatif A jika A-nya itu bilangan negatif atau kurang dari 0. Contohnya, nah ini ada mutlak 5. Ini salah ketik ya, ini kok hilang tandanya. Jadi ini mutlak 5 itu sama dengan 5. Begitupun dengan mutlak 8. Mutlak 8 itu berarti negatif dikalikan mutlak 8 sama dengan 8. Maaf, itu bukan negatif ya, tapi mutlak negatif 8 hasilnya sama dengan 8. Jadi kita tahu bahwa nilai mutlak itu menandakan suatu jarak. Sedangkan kenapa sih nilai mutlak itu hasilnya positif? Karena jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi nilai mutlak pasti hasilnya positif. Kita lihat dari definisi bahwa mutlak A lebih besar dari 0 atau positif untuk semua A elemen bilangan real. Dan bahwa A sama dengan 0 hanya jika, ini biimplikasi ya, hanya jika A-nya sama dengan 0. Jadi biimplikasi saling terikat, kalau A-nya 0 berarti mutlaknya 0. Kalau mutlaknya itu sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga, demikian juga negatif A itu sama dengan mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Teorema yang pertama, A dikali B itu sama dengan A dikali mutlak B untuk semua A, B itu elemen bilangan real. Nah, ini beberapa bukti dan alasannya. Kita misalkan A itu elemen bilangan real bila salah satu nilai A atau B adalah 0. Jadi kalau seperti definisi tadi ya, jika A atau B sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0 atau mutlak B sama dengan 0. Dan mutlak A dikali B itu sama dengan 0. Ini definisi.
Ya, ini definisi dan teorema sebelumnya, teorema 21.3 bagian B. Karena AB sama dengan 0, sehingga mutlak AB juga sama dengan 0. Ini juga definisi. Definisi mutlak A itu sama dengan 0. Sehingga mutlak AB itu sama dengan 0, sama dengan A dikali B, sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Untuk semua A, B itu elemen bilangan real. Ini kesamaannya. Selanjutnya dari satu teorema ini kita dapat 4 kasus yang terjadi. Yang pertama, misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya juga positif, lebih besar dari 0 dan AB lebih besar dari 0. Maka mutlak A itu sama dengan A, mutlak B sama dengan B, dan mutlak AB sama dengan AB. Jadi sehingga mutlak AB sama dengan A kali B, atau juga sama dengan mutlak A dikalikan mutlak B. Ini ya. Kasus yang kedua, jika A-nya sama dengan bilangan negatif atau A-nya di sini kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Maka A kali B karena negatif kali negatif ya, sehingga hasilnya positif, AB-nya lebih besar dari 0. Maka mutlak A sama dengan, karena tadi A-nya negatif ya, berarti sama dengan negatif A. Terus mutlak B sama dengan negatif B karena B-nya tadi kurang dari 0. Dan AB sama dengan, dan mutlak AB sama dengan AB. Akibatnya mutlak AB sama dengan AB, atau negatif A dikalikan negatif A sama dengan mutlak A dikalikan mutlak B. Kasus yang ketiga, misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Dan AB itu lebih kecil dari 0. Untuk kasus yang ketiga, itu A-nya dia positif, tapi B-nya negatif. Tapi B-nya negatif, sehingga dan AB-nya itu negatif, maka A mutlak A tadi positif ya, mutlak B tadi B-nya negatif, dan AB itu sama dengan negatif A dikalikan B. Akibatnya mutlak AB itu sama dengan negatif AB kan, negatif AB, atau A dikalikan negatif B yang positif tadi. Lah, A kan mutlak A, dan negatif B juga mutlak B. Jadi kembali lagi dari teorema yang pertama tadi. Dan kasus yang keempat, misalkan A-nya negatif, B-nya positif, dan AB-nya negatif. Ini kayak kasus sebelumnya ya. Jadi terbukti nanti AB-nya ini meskipun A-nya negatif dan B-nya positif, dia juga akan menghasilkan mutlak A dikalikan mutlak B. Jadi mutlak AB sama dengan mutlak A dikalikan mutlak B, sehingga teorema tersebut terbukti. Teorema selanjutnya,
mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Jadi ini alasannya kenapa. Misalkan A elemen bilangan real, untuk A sama dengan 0, maka mutlak 0 sama dengan 0. Ini definisi. Yang kedua, sehingga mutlak A kuadrat sama dengan 0 kuadrat atau sama dengan A kuadrat. Untuk A-nya positif, sehingga mutlak A sama dengan A. Dan mutlak A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Dan yang ketiga, untuk A-nya negatif, ini A-nya negatif, maka mutlak A sama dengan negatif A. Sehingga kalau dikuadratkan, negatif kali negatif kan tetap positif, sehingga hasilnya A kuadrat. Sehingga didapatkan dari 3 permisalan tadi ya, sudah kita cocokkan semua ya untuk 3 permisalan tadi dari 0, yang negatif dan yang positif, ternyata menghasilkan mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Sekarang gini, bila A pangkat 2 itu lebih besar sama dengan 0, didapat A kuadrat ini mutlak A kuadrat ya. Mutlak A kuadrat sama dengan A dikalikan A. Ya, atau sama dengan ini permisalan lagi ya. Atau sama dengan A atau sama dengan mutlak A dikalikan mutlak A. Sama dengan, kita balik lagi terbukti ya, mutlak A kuadrat. Ini sifat perkalian, sehingga terbukti kalau mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A bilangan real. Untuk teorema yang ketiga, jika C ini lebih besar dari 0 atau positif juga bisa 0, maka A kurang dari C, jika dan hanya jika, ini implikasi berarti jika hanya jika A-nya berada di interval C. Yang pertama, misalkan A elemen bilangan real akan ditunjukkan ruas kanan jika A berada di antara negatif C dan positif C. Yang pertama, jika A berada di antara negatif C dan positif C, artinya negatif C itu lebih kecil sama dengan A dan A di sini lebih kecil sama dengan C. Ini adalah definisi tadi. Perhatikan, tadi kita perhatikan definisi nilai mutlak tadi ya. Jika mutlak A itu kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C, maka A-nya itu positif. Kalau 0 berarti A-nya 0. Kalau negatif A kurang dari C, maka A-nya itu bilangan negatif. Sehingga diperoleh mutlak A kurang dari C sama dengan negatif A sama dengan, kalau ada mutlak A kurang dari C sama dengan A kurang dari C jika A lebih besar dari 0 dan terbukti. Selanjutnya untuk negatif A, interval yang kiri, interval kanan ya, negatif A kurang dari sama dengan C. Jadi kedua ruas dikalikan negatif 1 sehingga menghasilkan 1 kali A lebih besar sama dengan negatif C. Sehingga kalau kita balik tandanya, negatif C kurang dari sama dengan A. Dan terbukti ya, dari 1 dan 2 terbukti bahwa negatif C lebih kecil sama dengan A dan A lebih kecil dari C jika A mutlak atau mutlak A itu lebih kecil dari C dan C lebih besar dari 0. Sehingga
negatif C lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C jika mutlak A lebih kecil dari C, lebih kecil sama dengan C, dan C lebih besar sama dengan 0. Akan ditunjukkan ruas kirinya. Jadi tadi sudah kita tunjukkan ruas kanannya, sekarang kita tunjukkan ruas kirinya. Jadi jika C lebih besar dari 0, maka mutlak A kurang dari C. Ini permisalan. Diperoleh, dari permisalan tersebut diperoleh A kurang dari C dan negatif C kurang dari A jika A lebih besar dari negatif C, maka mutlak A lebih kecil dari C. Jadi terbukti ya. Jadi C-nya ini lebih besar dari 0, maka mutlak A itu lebih kecil dari C. Jika dan hanya jika ini A-nya ada di interval C untuk semua A elemen bilangan real. Yang terakhir, teorema yang keempat ya. Ini negatif A kurang dari A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Misalkan A ini sudah kelihatan ya, A ini elemen bilangan real. Permisalannya jika C lebih besar dari 0 atau C-nya positif, maka mutlak A kurang dari C ya. Jika dan hanya jika A ini ada di interval C, ada di antara C. Substitusikan C ini sama dengan mutlak A pada negatif C kurang dari A, kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C. Maka didapatkan negatif mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Jadi terbukti ya. Itu tadi penjelasan tentang definisi dan teorema-teorema nilai mutlak. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.